Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 di sini dengan beranggotakan dengan saya sendiri, Idewa Yudia Regina Putri, NPM 124, dan teman saya, Niwayan Ariantika, NPM 334, Nikomang Ayu Mahayani dengan NPM 434, Putu Yuni Arningsih dengan NPM 558, dan yang terakhir, Igusti Ayu Ratih Darmayanti dengan NPM 364. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang analisis hubungan promosi melalui media sosial dan daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semarang Ratih Delot Semapilik. Yang pertama, di sini saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kekayaan alam yang besar, mulai dari keindahan alam flora maupun fauna. Ada budaya, bahasa, suku, dan seni. Keindahan alam yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah kekayaan alam yang berlimpah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Keindahan Indonesia ini terbukti begitu luas dan sangat terjaga, hingga negara lain pun ingin memiliki Indonesia karena keindahannya. Semarang Ratih Delot Semapilik merupakan tempat wisata yang berada di Kecamatan Tegalalang, yang terletak di Desa Taro, yang memiliki keunikan dan pesona alam yang luar biasa. Di sini, wisatawan bisa menikmati tampanan rumah penduduk yang tertata rapi dengan style Bali dengan aktivitas penduduk yang ada di sana. Biasanya ada petani dan pengrajin emas, patung, relief, dan ukiran Bali. Setelah kalian menikmati kawasan tantangan permukiman penduduk di Desa Taro, kita bisa menikmati keindahan pemandangan alam yang sangat menawan di sana, seperti objek Semarang Ratih, di mana di lokasi ini kita bisa melakukan selfie ria dan spot foto yang banyak yang sudah disediakan di Semarang Ratih. Pengunjung juga bisa duduk-duduk santai sambil menikmati aneka hidangan tradisional khas Semarang Ratih dengan aneka harga yang sangat terjangkau. Yang kedua, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh promosi melalui media sosial terhadap keputusan berkunjung wisatawan di objek wisata Semarang Ratih Delot Semapilik. Yang kedua, bagaimana pengaruh daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semarang Ratih Delot Semapilik. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh promosi melalui media sosial dan daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung di wisata Semarang Ratih. Yang ketiga, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dapat mengetahui hubungan promosi melalui media sosial dan daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semarang Ratih Delot Semapilik. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Ratih Darmayanti, NPM 193212134. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 1 pendahuluan. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan promosi melalui media sosial terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semarang Ratih Delot Semapilik. Yang kedua, untuk mengetahui daya tarik wisata yang dapat mempengaruhi keputusan berkunjung di objek wisata Semarang Ratih Delot Semapilik. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan promosi melalui media sosial dan daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semarang Ratih Delot Semapilik. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka, yaitu landasan teori. Yang pertama, keputusan berkunjung. Menurut Kotler 2005, keputusan berkunjung adalah perilaku pembelian seseorang dalam menentukan suatu pilihan tempat wisata untuk mencapai kepuasan sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen yang meliputi pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Yang kedua, promosi melalui media sosial. Promosi melalui media sosial merupakan hal yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat produk dan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan media sosial guna membujuk konsumen suatu perusahaan untuk menggunakan produk atau layanan yang berharga. Ketiga, daya tarik wisata. Menurut Ki Gusti Bagus Hai Utama, daya tarik wisata adalah segala sesuatu di suatu tempat yang memiliki keunikan, keindahan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman kekayaan alam maupun buatan manusia yang menarik dan mempunyai nilai untuk dikunjungi dan dilihat oleh wisatawan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, pengaruh promosi melalui media sosial terhadap keputusan berkunjung. Setiap usaha dalam meningkatkan pengunjung diperlukan sebuah promosi yang membantu untuk meningkatkan penjualan produk yang kita miliki. Yang kedua, pengaruh daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung. Daya tarik wisata yang dimiliki oleh tempat wisata dapat mempengaruhi keputusan untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut, di mana daya tarik yang dimiliki suatu tempat wisata dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Yang ketiga, pengaruh hubungan promosi melalui media sosial dan daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung. Keputusan berkunjung wisatawan dipengaruhi oleh promosi yang dilakukan pemilik usaha melalui media sosial dan daya tarik wisata yang dimiliki oleh tempat wisata. Selanjutnya, paradigma penelitian.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan paradigma mengenai pengaruh hubungan promosi melalui media sosial dan daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semararate di Lotsumo Village yang terlihat pada gambar berikut ini. Perkenalkan, nama saya Dewa Yanaryantika, MPM 334, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, diduga promosi melalui media sosial berpengaruh positif terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semararate di Lotsumo Village. Hipotesis kedua, diduga daya tarik wisata berpengaruh positif terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semararate di Lotsumo Village. Dan hipotesis ketiga, diduga promosi melalui media sosial dan daya tarik wisata berpengaruh positif terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semararate di Lotsumo Village. Kemudian, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, yang ada desain penelitian. Penelitian ini menganalisis hubungan promosi melalui media sosial dan daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semararate di Lotsumo Village, dan ada juga tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di objek wisata Semararate di Lotsumo Village pada bulan Maret sampai selesai. Selanjutnya ada variabel penelitian yang terdiri dari dua variabel, yakni yang pertama yaitu ada variabel bebas atau variabel independen, yakni promosi melalui media sosial dan daya tarik wisata. Yang kedua yaitu ada variabel terikat atau variabel dependent, yakni keputusan berkunjung. Definisi operasional. Variabel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan landasan teori, promosi melalui media sosial, daya tarik wisata, dan keputusan berkunjung. Kemudian, populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang wisatawan dan seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan observasi dan kuesioner atau angket. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen pada penelitian ini berupa kuesioner atau angket, di mana terdapat 3 variabel yakni promosi melalui media sosial, daya tarik wisata, serta keputusan berkunjung. Di mana angket atau kuesioner berisi 12 pertanyaan, yakni 4 pertanyaan mengenai promosi melalui media sosial, 4 pertanyaan mengenai daya tarik wisata, dan 4 pertanyaan lagi mengenai keputusan berkunjung. Kemudian ada teknik analisis data. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS yang terdiri dari analisis deskriptif, uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikoloneritas, dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis. Kemudian, bab 4, gambaran umum tempat penelitian. Tempat yang kami pilih untuk melakukan penelitian yaitu di objek wisata Semararate di Lotsumo Village yang berada di Banjar Taru Kelot, Desa Taru, Kecamatan Tegalang, Kabupaten Gianyar. Di mana objek wisata Semararate ini memiliki jarak sekitar 30 menit dari pusat kota Gianyar, dan objek wisata Semararate ini dikelola oleh tim pengelola yakni berjumlah 28 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Arningsih, INPM 19321-21558. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Bab 5, gambaran umum tempat penelitian. Daya tarik yang dimiliki objek wisata Semararate sebagai destinasi tujuan wisata, di mana di objek wisata Semararate memiliki daya tarik wisata berupa wisata spiritual dan wisata alam. Di mana tempat menyediakan tempat makan atau kafe yang berada di tengah-tengah hutan bambu dan di pinggir sungai yang dapat menjadi keunikan tempat tersebut. Di mana kafe tersebut menyajikan menu tradisional, contohnya lempok, bubur, ololoh terteran, dan lain-lain. Bab 5, hasil dan pembahasan. 1. Analisis deskriptif. Variabel keputusan berkunjung nilainya 30, range 7, minimal 9, maksimal 16, min 1233. Variabel promosi melalui media sosial nilainya 30, range 7, minimal 8, maksimal 15, min 1177. Variabel daya tarik wisata nilainya 30, range 9, minimal 7, maksimal 16, min 1103. Yang kedua, uji prasyarat analisis. A. Uji normalitas, hasil uji statistik. Tes statistik 0,106, signifikansi 0,200, keterangan norm. B. Uji linearitas. Kriteria pengujian linearitas adalah jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah linear. Hasil rangkuman uji linearitas pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikasi dari semua variabel berjumlah 0,494, yang artinya bahwa nilai signifikasi yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel penelitian adalah linear. C. Uji multikolinearitas. Variabel promosi melalui media sosial, toleransinya 0,939, VIF 1,065, kesimpulan non-multikolinearitas. Variabel daya tarik wisata, tolerance 0,939, VIF 1,065, kesimpulan non-multikolinearitas.
D. Uji heteroskedastisitas variabel promosi melalui media sosial, signifikannya 0,386. Kesimpulan non-heteroskedastisitas variabel daya tarik wisata, signifikannya 0,331. Kesimpulan non-heteroskedastisitas. Perkenalkan, nama saya Niko Mangayu Mahayani, NPM 434. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Hasil uji signifikansi simultan atau uji statistik F. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,723 dengan probabilitas 0,494. Hasil uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T. Variabel promosi melalui media sosial, signifikansinya 0,452 dengan kesimpulan tidak signifikansi. Variabel daya tarik wisata, signifikansinya 0,482 dengan kesimpulan tidak signifikansi. Selanjutnya, bab 5 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi melalui media sosial berpengaruh positif terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semarang-Rate Delot Semu Village. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan berkunjung adalah promosi melalui media sosial. Bahwa promosi melalui media sosial merupakan hal yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat produk dan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan media sosial guna membujuk konsumen suatu perusahaan untuk menggunakan produk atau layanan yang berharga. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel daya tarik wisata memiliki hubungan negatif terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semarang-Rate Delot Semu Village. Sehingga jika daya tarik wisata mengalami peningkatan, belum tentu keputusan berkunjung mengalami peningkatan. Suatu daya tarik wisata dikatakan memiliki daya tarik wisata jika memenuhi beberapa syarat seperti daya tarik yang dapat dilihat, aktivitas wisata dapat dilakukan, suatu yang dapat dibeli, terdapat alat transportasi, dan terdapat penginapan. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel promosi melalui media sosial dan daya tarik wisata berpengaruh positif terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semarang-Rate Delot Semu Village. Sehingga jika promosi melalui media sosial dan daya tarik wisatawan meningkat, maka keputusan berkunjung juga mengalami peningkatan. Bab 6 yaitu penutup. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi melalui media sosial berpengaruh positif terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semarang-Rate Delot Semu Village. Variabel daya tarik wisata memiliki hubungan negatif terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semarang-Rate Delot Semu Village. Dan variabel promosi melalui media sosial dengan daya tarik wisata berpengaruh positif terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semarang-Rate Delot Semu Village. Sehingga jika promosi melalui media sosial dan daya tarik wisata, maka keputusan berkunjung juga akan mengalami peningkatan. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh hubungan promosi melalui media sosial dan daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Semarang-Rate Delot Semu Village. Yang terakhir yaitu saran. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode lain dalam meneliti pengaruh hubungan promosi melalui media sosial dan daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung. Misalnya melalui wawancara mendalam terhadap responden, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket yang jawabannya telah tersedia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Om Santi 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 Om.